alhamdulillah kita tahu gitu kalau sedekah ternyata bisa merubah hidup ya kan, ya udah kita coba sedekah gitu kan. Alhamdulillah emang efek gitu. Tahu-tahu sumber daya datengin ke kita dari mana-mana gitu Ustaz, yang nggak punya modal. Ibaratnya tahu supplier ada yang ngasih barang secara pembayaran dipermudah gitu kan. Nah akhirnya itu dipermudah seperti itu Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kedatangan sahabat, guru, teman, orang yang kemudian memotivasi saya pas lagi saya bad moodnya. Lagi ngedonnya, beliaulah yang pertama kali ngundang saya ke perusahaannya kembali. Masya Allah. Ini dia Pak Teguh Faiha Coklat. Assalamualaikum Pak Teguh. Masya Allah. Sehat ya Pak Teguh ya? Sehat alhamdulillah. Seneng nih sama Pak Teguh nih, orangnya positif ya, Masya Allah tabarakallah. Kita belajar, Masya Allah tabarakallah, nih Pak Teguh punya grosiran Faiha Coklat di Bekasi. Ya. Ini di Bekasi rame banget. Sekarang katanya juga ngadain bazar ribuan orang, tetapi Masya Allah tabarakallah sekarang 2024 memulai 2015 dari dalam gang. Betul ya. Ustaz. Ini bahkan ada fotonya Teh Yanti. Teh Yanti sebetulnya lagi ada di situ duduk istrinya tuh, cuma nggak bisa in frame aja. Ya Allah Yanti ini kayaknya masa kegelapan ya Yanti. Masa-masa perjuangan. Masa-masa perjuangan. Pak, dari dalam gang sekarang kemudian jadi toko yang lumayan gede, dan bahkan dari rumah dalam gang sekarang di Sakura Regency nih, Masya Allah tabarakallah. Rumahnya di Hook ya, dari tempat pengajian nih. Berbagi dong Pak ke kita Pak, apa yang bikin Pak Teguh semangat terus? Ya awalnya kan kita memang dulu basicnya istri kan masih kerja saat. Masih kerja? Waktu itu masih kerja di salah satu perusahaan swasta ya kan. Bapak dulu juga masih kerja? Enggak, saya tuh memang udah usaha dari lulus sekolah gitu kan. Cuma di waktu itu di bidang percetakan Ustaz. Nah saat itu percetakan tuh qadarullah tuh stagnan Ustaz. Saya 10 tahun saya main percetakan tuh kayaknya kok nggak maju-maju. Jadi gitu. 2004 sampai 2014 ya? Kurang lebih 10 tahun sampai 2014 kok kayaknya nggak maju-maju gitu kan. Apa salahnya ini, saya bingung. Padahal kerjaan tuh banyak banget Ustaz. Dari pagi sampai malam tuh nggak ada habisnya kerjaan. Tapi itu, uangnya nggak berasa. Uangnya nggak berasa, habis gitu aja. Buat nyicil motor aja kayaknya berat banget. Setengah mati itu. Setengah mati. Makanya saya bingung nih apa yang salah gitu saat itu kan. Oh sorry, percetakan dulu apa offset gitu-gitu Pak? Offset, sablon, desain grafis. Itu saya pegang langsung 10 tahun itu. Udah customernya juga alhamdulillah udah banyak ya kan, dari perusahaan-perusahaan. Udah banyak yang percaya sama kita saat itu. Cuma ya saya bingung aja, karyawan juga maksimal 5 lah gitu, nggak berkembang gitu. Makanya pas saat itu saya nyari tahu nih apa yang salah gitu kan diri saya. Mungkin yang saya rasa sih mungkin saya dulu masih jauh lah dari Allah gitu saat. Saya jauh dari Allah ya kan. Saat itu saya mulai waktu itu baca di internet ya kan. Ada buku motivator lah ya kan, motivator 7 keajaiban rezeki. Bang Ibu Santosa. Saya baca, ternyata di situ banyak insight buat saya kan. Dari situ saya mulai ngaji lah pelan-pelan gitu kan, ikutin kajian. Jadi malah belum ke Faiha jualan dulu ya, ngaji dulu ya. Belum. Jadi pertanyaan itu pertanyaan spiritual ya malah ya. Iya. Pertanyaan spiritual itu saya bilang, ini kenapa saya begini gitu kan. Secara kerja ibaratnya kita sakit juga dibela-belain masuk. Sampai pagi, siang, malam nggak ada berhentinya. Tapi kok nggak maju-maju, nggak ada. Padahal itu udah punya Bapak percetakan itu ya? Udah, saya langsung owner Langsung gitu owner kan. ya? Wah, nyicil motor setengah mati ya? Setengah mati. Bisa begitu ya? Masya Allah. Ya itu Ustaz, makanya ya mulai waktu itu ada kajian Ustadz Yusuf Mansur di Istiqlal kan, sama Agim tuh seminggu sekali tuh. Kita mulai belajar tuh. Saya waktu itu kan sama calon istri ya kan,
mulai berbenah ya kan. Nah waktu itu kan dibilang ya harus nikah dulu, dibilang kalau mau sukses. Oh waktu itu gitu. masih bujangan. Masih bujangan. Romantis banget. Katanya nikah dulu lah kalau mau sukses katanya. Ya udah akhirnya saya bilang, loh nikah duit dari mana nikah ya kan, saya bilang saat itu. Sukses aja belum. Iya. Dibilang di situ harus nikah dulu kalau mau sukses. Ya udah saya mulai saya rubah kehidupan, cara hidup saya ya kan, cara pandang saya segala macam saya rubah ya pelan-pelan ya ada. Jadi setelah itu menikah di tahun 2011. 2011. Iya, 2011. Baru setelah itu running bisnisnya sama istri. Mulai waktu itu kan udah mulai ada usaha online ya kan, dari BBM tuh waktu itu kan belum ada WhatsApp. BlackBerry Messenger. Jadi start nikah itu langsung bisnis ya? Langsung. Berarti Teh Yanti istri langsung resign nggak waktu nikah itu? Belum mau dia. Belum mau dia. belum cukup ya duitnya. Belum setar utang, Ustaz. Iya. Masih banyak utang, kredit utang waktu itu kita kartu kredit apalah, KTA segala macam ya, kejeblos juga di situ kita, Ustaz. Ditegur langsung boleh. Jadi mulai beres-beres 2015-an berarti. Ya, sekitar 2015 tuh kita udah mulai sadar bahwa udah gitu, stop ribanya segala macam gitu. Baru kemudian jualan itu. Ini mulai dari jualan apa nih Pak? Masuk gang ini Pak? Itu tulisannya coklat. makanya Faiha coklat ya? Iya, makanya kan namanya Faiha coklat karena memang kita dulu mulai jualan coklat. Dan jualan coklat itu kan lakunya itu kan sesional, Ustaz. Bulan puasa, lebaran ya kan. Seperti itu, kita padat banget waktu itu buat pengiriman online gini gitu. Nah, akhirnya lama-lama tetangga keganggu, Ustaz. Tetangga kita keganggu karena berisik terus segala macem. Kita pun juga sampai malam bukanya waktu itu. Nah, mulailah saya nyari-nyari tempat, Ustaz, buat disewa gitu kan. Nah, kita harus pindah nih, saya bilang. Tapi waktu itu istri bilang, loh kita nanti punya toko mau jualan apa? Karena kan kita sesional mainannya. Tahun kan. berapa tuh? Sekitar 2012 ya. Kios. 2016 ada sewa kios ya kan di depan jalan. Oh ya, barangnya apa nih? Kalau coklat kan cuma sesional doang. Nah, saya bilang udahlah, yang penting disewa dulu aja. Nanti jualan apa setelah lebaran kita pikirkan selanjutnya, saya bilang. Karena kan waktu itu kios tempatnya saya lihat bagus, murah. Kapan lagi gitu, takutnya udah diambil orang kan, sayang juga gitu loh saat itu. Akhirnya berjualan lah, cari-cari barang. Ya, mulai cari-cari barang, jualan apa nih setelah lebaran ya kan. Mikir bergerak. Akhirnya dapat ide, kita jualan snack, terus alat rumah tangga juga dicampur aja di satu toko itu. Ya, yang penting kita ada aktivitas lah gitu kan. Gitu, Ustaz. Dengar-dengar pakai reseller ya Pak, kekuatannya ini kalau misalnya Faiha coklat? Iya, dari dulu emang kita kekuatannya mencari reseller gitu kan. Dari pas lagi masih ada BBM itu kita udah mulai ngejaring tuh reseller orang yang mau jualin lagi. Kita gabungin kan di grup WhatsApp, grup BBM waktu itu kan. Itu udah mulai kita list gitu. Sampai saat ini pun. Sampai saat ini. Pak, kalau misalnya ngelihat toko begini kan, aku tuh ngerasa mirip kayak Indomaret, Alfamart ya, maksudnya secara produk yang misalnya Bapak jual dalam. Terus pembedanya ke mereka apa ya Pak? Di titik harga, di titik jenis barang, atau seperti apa ya? Dengan retail modern? Ya bedanya memang kita barangnya itu nggak selalu itu terus gitu. Ada barang yang itu terus. Cuma kita selalu inovasi. Barang apa nih yang kira-kira mau kita mainkan selanjutnya gitu, buat yang baru-barunya. Nah itu jadi penyemangat reseller kita juga gitu, nungguin dari kita nih apa nih barang dari Faiha nih yang mau dimainin nih setelah ya, bahkan kemarin saya lihat ada barang-barang Informa diambilin juga gitu ya. Informa ya. Terus ada dari brand-brand juga yang promo. Pokoknya kayaknya kekuatan Faiha adalah menjual produk-produk yang kualitas
ya maksudnya dari segi brand juga bagus, tapi kemudian harganya lagi promo gitu lagi Pak ya? promo, ada celah promo Ada lah, celah promo. yang beberapa masyarakat belum tahu ada promo di situ gitu loh. Iya Nah, itu kita yang ambil, bikin. ya udah kita tawarkan ke reseller kita, Ustaz. Pak, ini hari ini juga beras di 15 ribuan, 16 di 17 ribu, 18 ribu ya. Iya. Yang 5 kilo 90 ribu, katanya Anda dapat supplier yang 70 ribu sih. Alhamdulillah ada, Ustaz. Itu gimana Pak cara nyari barang murah dan seterusnya di Faiha ini, mekanismenya gitu loh. Kok bisa dapat barang-barang terbaik, bagus, murah lagi gitu. Ya mungkin dari supplier kita beberapa juga karena mereka lihat sepak terjang kita gitu berapa tahun gitu kan, mereka tahu nih, wah Faiha Punya pasar. nih, kalau kita barang taruh di dia, insya Allah jalan gitu kan. Makanya beberapa supplier nyari kita sebenarnya kalau untuk pemasaran produk-produk yang lagi happening gitu. Tapi kalau Faiha besar di reseller atau end user sih Pak? Reseller, Ustaz. Reseller ya. Reseller. Jadi yang kayak promo-promo tadi itu banyak dihabis sama resellernya ya. Reseller. Reseller yang banyak. Jadi kalau boleh tahu dari 2015 ke sampai 10 tahun terakhir itu sampai 2024, kalau pertumbuhan udah berapa kali lipat berarti Pak? Pertumbuhan. Ada kali berkali-kali lipat ya. Iya, insya Allah. 20 kali 30 kali lipat kita ya. emang modalnya dari nol, Ustaz. Gitu. Dari kita 1 juta mungkin, ya dari segitu lah. Tapi ini dari nyewa sekarang udah punya sendiri Pak ya? Ya alhamdulillah toko yang ini belum lama kebeli sama kita. Kebeli dan dibangun ya. Nah iya itu. Ada pembangunannya saya lihat tadi. Karena memang belinya waktu itu lagi bangunannya jelek, Ustaz. Bangunannya jelek pas kita beli ya kan. Itu pun juga nggak sengaja kebelinya. Tapi pinggir jalan waktu saya datang tuh emang jalan utama kan? Iya, awalnya kan kita nyewa ke mereka. Cuma yang punya ruko ini lama-lama pengen jual aja gitu karena mereka lagi butuh segala macam. Ya udahlah. Saya bilang saya nggak bisa beli langsung. Saya bilang saya ada uang dicicil gitu kan. Akhirnya mereka mau dicicil kok. Gitu. Alhamdulillah, Ustaz. Ya alhamdulillah, Allahumma sholli. Nah, dari perjuangan dan keberjalanan ini Pak, tadi kan sedikit-sedikit dibocorin ada balik lagi spiritual, ngebaikin diri, ngebagusin diri kajian. Apa sih Pak yang before after, dulu saya begini, setelah ngaji saya sadar salah, lalu kemudian itu hal-hal yang fundamental sebelah mana yang menurut Pak Teguh ubah gitu dan kemudian dampak banget sama bisnisnya? Ya mental kita, Ustaz. Intinya mental kita yang harus diperbaikin gitu loh. Contoh kan kalau mental luas nih. Luas ya. Sebelah mana? Ibaratnya semuanya itu bisa gitu, asal kita yakin sama Allah gitu. Jadi kalau dulunya ragu dan mengandalkan diri sendiri aja gitu loh. Mengandalkan kemampuan diri sendiri yang nggak seberapa. Allah nggak dilibatin. Nggak dilibatin sama sekali nggak dilibatin dulu itu. Jadi itu 2015 tuh mulai terasa. Iya. Libatin beda banget rasanya. Tapi awal-awal nggak langsung. Iya benar gitu. Kayak dicuci dulu kita awal. Ngelibatin tuh gimana Pak? Apa ngebaikin ibadah doang atau ada versinya Pak Teguh ngelibatin Allah dalam bisnisnya Pak Teguh itu seperti apa? Ya intinya ibadah udah pasti Ustaz ya kan. Terus kita minta restu orang tua ya kan, terus waktu itu juga alhamdulillah kita tahu gitu kalau sedekah ternyata bisa merubah hidup ya kan. Ya udah kita coba sedekah gitu kan. Alhamdulillah emang efek gitu. Tahu-tahu sumber daya datengin ke kita dari mana-mana gitu Ustaz, yang nggak punya modal. Ibaratnya atau supplier ada yang ngasih barang secara pembayaran dipermudah gitu kan. Nah akhirnya itu dipermudah seperti itu, Ustaz. Jadi mulai ngelibatin, mulai ngerubah apa-apa yang kemudian kemarin kurang-kurang dan seterusnya gitu Pak ya. Nah kembali lagi ke bisnis nih Pak, ini kan ngurus reseller ini kan di beberapa teman-teman nggak mudah Pak ya. Kadang-kadang kan reseller dia setia sama produk yang laris atau setia sama produk yang jalan. Ini memaintain reseller. Kalau boleh tahu berapa Pak Faiha reseller? Saat ini sih tercatat 2.000-an lebih, 2.500. Ya Allah. Terus masih bisa daftar jadi reseller ya? Ini Instagram masih ini buka, sekalian, masih buka. Nah, itu memaintain reseller segitu banyak untuk Faiha Coklat ini gimana Pak ya? Maintainnya. Mengurusnya 2.000 orang gitu. Ya, kita juga ada ada komunitas buat resellernya yang di luar yang jualan gitu. Kita bikin kanal WA juga ya kan, kanal WA nih
ayo yang mau deket sama kita nih, kita mau kenal lebih dekat dengan kita sama ownernya gitu kan, kayak saya buatin kanal khusus, ada pertemuan offline juga, bahkan ada kajian bulanan juga buat reseller gitu loh. Yang ini juga sebetulnya juga ngejaga produk itu Pak ya, tentunya kan, karena dia setia sama. Ya kita mau ada nilai beda lah dibanding kompetitor kita gitu. Cari itunya start saya. Cari itu. Pak, tadi sempat ada kalimat-kalimat lagi dicuci, lagi di laundry, lagi sempat kredit utang KTA dan seterusnya. Apa titik-titik masa terberat seorang Pak Teguh yang kemudian di situ terasa banget pertolongan Allahnya gitu, bahwa Allah hadir nih di titik-titik terberat saya nih. Itu ceritanya gimana tuh Pak? Ada bisa berbagi nggak sama teman-teman? Ya benar-benar ya, ibaratnya saya ceritanya saat itu kan istri saya lagi hamil lagi hamil ya kan, untuk periksa kehamilan aja kan butuh biaya kan waktu itu. Nah saat itu saya nggak ada uang sepeser pun gitu, hanya buat bensin gitu kan. Saya percayakan, saya bilang insya Allah bantu kita, saya bilang. Tapi bayarnya pakai apa ke rumah sakit itu ya kan? Saya bilang ya udah ke rumah sakit aja dulu, nggak usah mikir macem-macem, saya bilang. Insya Allah nanti ada jalan. Nah ya alhamdulillah tuh pas kita ke rumah sakit. Jadi ke rumah sakit itu nggak punya uang untuk bayaran praktek gitu. Waktu itu biayanya kan sekitar 500 lebih lah buat setiap visit ya. Setiap visit itu kita hanya uang waktu itu buat beli bensin aja cukupnya kan. Gitu ya alhamdulillah kita percaya aja tuh, nekat masuk ke rumah sakit. Setelah diperiksa segala macem, kita ngantri di kasir, itu belum ada uangnya Ustadz, kita ngantri aja udah. Was-was itu udah pasti ada. Ke rumah sakit nggak pakai duit. Iya benar-benar. Tapi alhamdulillah pas udah di depan kasirnya, telepon masuk Ustadz. Ke istri saya yang megang handphone waktu itu kan. Saya bilang angkat aja, saya bilang ternyata customer saya beli barang gitu, dan sudah ditransfer uangnya senilai biaya rumah sakit tersebut. Ya Allah. Gitu. Insya Allah akhirnya bisa bayar. Nah, dari situ pengalaman iman bahwa Allah tuh ada itu hadir buat kita lah insya Allah. Ya Allah ya yang dulu kita nggak pikirin ke situ gitu, kita cuma mikirnya kemampuan kita aja gitu. Ternyata Allah itu benar-benar menurut kami ya luar biasa lah. Tantangan hari ini Pak Teguh, tantangan Faiha Coklat di titik-titik sekarang, karena namanya jualan begini kan setiap orang juga bisa jualan hal yang sama gitu loh. Kalau Faiha sekarang ngalamin tantangan apa nih dalam pertumbuhan yang hari-hari ini? Ya tantangannya terutama ya kompetitor juga start ya kan, nggak bisa dipungkiri kompetitor itu tetap ada ya kan di bisnis seperti ini. Kita pun ada banyak. Maksudnya kompetitor dia banting-bantingan harga murah-murahan, produk yang sama, banting harga segala macam, ngikutin mereka ngelihat kita jualan ini laku diikutin, ntar kita pindah lagi ke produk yang lain ngikut lagi. Iya seperti itu terus ada. Cuma ya tetap kita berusaha maksimal di inovasi start, cari barang yang bisa kita mainkan lah buat reseller kita gitu. Intinya seperti itu, kayak terus pelayanan dan produk kita diperbagus aja start. Jadi sebetulnya seorang Pak Teguh nggak, atau Faiha Coklat nggak usah terlalu mikirin kompetitor pada akhirnya ya, mikirin aja kualitas diri sendiri. Iya, gitu ya. Kalau kita terlalu mikir ke kompetitor juga kan nggak ada habisnya, dan malah kita keadaan kita malah berkurang terus jadinya kan. Lebih baik kita fokus ke diri kita sendiri. Fokus ke diri kita sendiri, apa kelebihan kita itu aja yang kita angkat. Iya. Gitu. Ini ada yang menarik nih, keingetan nih, nggak apa-apa ya kita bahas ya. Ini kan pasar tradisional Faiha, ya kan Pak? Ya. Maksudnya pasar tradisional artinya ya secara bisnis nih, bisnis yang pasar kan lah, ya maksudnya bisnis teman-teman menengah bawah lah secara garis besar ya. Ini sorry nih, saya harus ngomong begini nih. Terus muncul kepercayaan diri gabung Muslimin Club tuh gimana ceritanya? 10 juta per bulan, pede banget masuk kemudian ke klub elit pengusaha muslim itu gimana cerita Pak? Kan saya lihat-lihat kan, oh Pak Teguh nih Muslimin Club gitu kan gitu. Ya, itu terus ada kepercayaan diri ngumpulin pengusaha Bekasi gitu kan, Anda orang pasar gitu. Orang pasar ya, tokonya ya gitulah, dus-dus, gudang dan seterusnya. Tapi saya ngelihat seorang Teguh, seorang Yanti itu Masya Allah tabarakallah, gas terus, ada apa itu. Seperti apa konsep berpikir Bapak gitu? Ya itu seperti yang tadi saya bilang, yang saat
saat kita ke rumah sakit nggak punya duit segala macem, itu kita terapin buat masuk ke komunitas premium lah ibaratnya gitu kan. Intinya saya mau lebih belajar lebih banyak lah. Saya karena sadar lah kita tuh Banyak berangkat orang. dari mana ya kan. Ilmu Butuh- bisnis butuh- juga butuh network. butuh network. Terus ilmu bisnis juga kurang gitu kan. Butuh masukan-masukan, apalagi secara agama waktu itu kan ada Ustadz Randy Insya Allah yang Waktu itu. ngebimbing kita Iya, segala iya, iya. macam. Nah itu Ustadz, keinginan itu. Dan termasuk nekat juga saya bilang. Itu lagi-lagi nekat. Nekat. Tapi percaya diri mah ada. Ada. Oh, itu nggak masalah di seorang Teguh Danianti ya. Nggak masalah. Nggak masalah, pokoknya ini kesempatan, keterbukaan, Iya. mau kita gimana. Iya. Nah ini pelajaran buat teman-teman. Nah berarti kan ini Pak harus ada ngelawan rasa minder dong. Kan Masya Allah waktu saya kunjungan ke Pak Teguh juga pertama-tama rumah masih di gang. Iya. Tapi kemudian kan bisa satu entitas sama owner perusahaan-perusahaan besar nasional. Mental kayak apa tuh? Kenapa sih Pak bisa pede? Apa yang bikin seorang Teguh pede? Percaya diri? Ya saya bilang kalau kita ibaratnya nggak percaya diri sama diri kita mau percaya sama siapa lagi Ustaz? Atau siapa yang percaya sama diri kita? Iya, siapa yang mau percaya sama kita gitu. Kalau bukan diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita sendiri. itu menarik. Iya. Itu menarik. Jadi aja saya bilang sama teman-teman di klub ya kan. Saya ini jualan ini gitu kan. Barang saya dus-dusan segala macam bergelut sama pasar ibaratnya begitu ya. Saya terus terang aja, nggak perlu kita tutup-tutupin, malah mereka akhirnya Respect. bisa sinergi juga. Ya udah Pak, kirim barang ini ke sini ya. Alhamdulillah sih Ustaz. Tapi dengan networking begitu ngerasa kebuka Pak ya jalan dan kebaikan setelah kurang lebih 2 tahunan ini membuka diri berkomunitas tuh. Wah, itu luar biasa Ustaz. Dampaknya ke saya sama istri ya luar biasa karena silaturahmi Ustaz. Intinya silaturahmi. Saya nggak mikir macem-macem ke orang gitu. Saya nggak mau lihat yang A nih dia backgroundnya seperti apa, ada masalah apa, Jeleknya saya gimana, nggak mikir Bang? apa-apa, saya udah gas aja terus. Kalau ngelihat orang itu baiknya apa? Wah itu Nah, saya itu lihat aja. baiknya aja. Baru kita Nah, kolaborasi di baiknya gitu ya. nanti juga Iya. di belakang-belakang nggak tahu kenapa ada gitu loh yang ternyata bisa ngebantu kita gitu. Dari Ada segi kebaikan-kebaikan apa, ada ilmu faedah. apa. Jadi kalau bahasanya moderasi pergaulan seorang Teguh dan istri Teh Yanti ini berarti udah bergaul kepada siapa saja. Siapa saja Ustaz. Nggak usah ngelihat jelek-jeleknya, fokus sama Fokus baik-baik. aja yang baik-baiknya aja. Makasih ya. Nggak ada Ustaz, semua manusia kan nggak ada yang baik, Iya, semuanya iya, iya, sama, ada salahnya juga. Pasti saya juga dulu ada salahnya ya kan. Kalau orang mau ngelihat saya mungkin ibaratnya mana mau gitu main sama Pak Teguh siapa sih dulunya gitu kan. Makanya saya juga sebaliknya gitu. Lihat orang juga sama. Menyadari juga Menyadari. pernah salah. Iya. Iya. Jadi itu salah satu style pergaulan yang saya lihat di Pak Teguh. Satu lagi suka ngumpul-ngumpulin orang makan-makan di rumah itu emang kebahagiaan apa gimana sih Pak? Kebahagiaan dan Cita-cita. tidak kayak nggak sengaja juga. Oh. Gitu. Kadang kita udah atur jadwal sama orang A di tanggal sekian. Nggak taunya berikutnya dia cancel segala macem. Akhirnya numpuk jadwalnya start berturut-turut lah. Ini kok kita jadi berturut-turut acara gitu. Cuma ya udahlah, bismillah aja saya bilang. Happy ya. Happy aja. Tapi emang hunian yang sekarang diakuisisi dan dulu diniatkan memang untuk ngumpul-ngumpul ya berarti. Iya, karena memang saya intinya emang seneng komunitas, seneng ketemu orang, seneng Networking, ngobrol, networking. Itu emang saya kebagian seneng banget. jamu Iya. gitu ya. Masya Allah. Nggak mikir macem-macem dah. Berarti kalau diantara sudah semua yang tadi kita bicarakan, Faiha ke depan secara arah udah digedein aja atau sebetulnya ada visi misi lain ini Pak? Kan saya dengar soalnya mau bangun masjid juga sama teman-teman Wah, Bekasi. Itu dia saat. Visi. Ya pokoknya entah kenapa di kehidupan saya tuh didatengin orang-orang gitu, didatengin orang-orang yang nggak tahu apa segala macam, kok ngajakin bikin ini gitu kan. Terus saya bilang ya udah ayo aja saya bilang. Masalah nanti ke belakangnya gimana nanti saja saya bilang. Bismillah aja gitu, semoga ada jalan. Namanya kebaikan insya Allah ada jalannya lah Ustaz gitu loh. Lagi-lagi tuh tadi ya melangkah Melangkah dulu.
Iya. Pak, kalau misalnya Bapak lihat di teman-teman UMKM tuh yang sekarang lagi bisnis, kalau Bapak lihat apa sih karakter yang perlu dibaikin? Atau misalnya ngelihat sebetulnya pengusaha muslim itu yang saya lihat kebanyakan begini gitu. Apa yang Bapak capture kan 2000 reseller nih. Ketemu sebenarnya UMKM juga kan mereka semua kan. Sama. Apa tuh penyakit yang paling sering muncul gitu yang Bapak rasain? Kalau menurut saya ya jangan terlalu cepat menikmati hasil. Nah, ini dia nih. Gimana tuh Banyak kan UMKM kayak saya pun juga waktu itu ngeliat teman-teman ya, kita baru ada laku sedikit barang gitu, ada punya uang sedikit, kita pengen beli ini, pengen beli itu, pengen dilihat segala macamnya. Padahal kalau tuh uang kita kumpulin dulu ya kan, kita puterin dulu di bisnis, di dagangan, kan makin berkembang, Ustaz. Berarti ini kemarin yang belum masuk belanja cash basis semua ya? Insya Allah. Ya itu makanya nggak ada nyicil udah nggak mau lagi ya? Nggak mau, kapok, DP nyicil udah kapok ya? Kapok, Ustaz. Masya Allah. Jadi itu tadi apa adanya, ada baru beli. Ada beli, nggak ada sewa gitu kan. Dulu juga lagi sebelum ada mobil buat operasional kita sewa. Semua kita online aja udah. Sewa ya? Sampai orang mikir gini, Ustaz. Pak Teguh kan rugi dong sewa. Mending leasing. Online berapa kali aja sekali buat ngirim barang. Mendingan leasing buat sebulan 4 juta 5 juta juga ketutup. Dibilang kamu online bisa berapa puluh juta katanya. Saya bilang saya lebih baik begini, nggak pusing, saya bilang. Gitu, pas kita udah ada uang sedikit bisa beli second, ya udah beli second, saya bilang. Nah ini yang menarik, hidup apa adanya di level itu, dan itu yang dipegang Teguh dan Yanti sekarang gitu. Iya betul, saat itu sekarang sampai sekarang begitu saya. Jadi putaran modal sekarang ya return yang laba ditahan aja ya. Iya, kayak kuat-kuatin puasa gitu ya. Kayak toko sebelum kita punya pun ya sewa, bisanya sewa saya bilang. Orang waktu itu beberapa kali nawarin, Pak mendingan bayarin aja toko saya segala macam, gudang saya dibayarin aja. Saya bilang setelah saya bayar gudang Anda, gimana saya mau ngisi barangnya gimana, saya bilang. Habis buat beli gudang, saya bilang gitu kan. Ada uang buat sewa aja. Ternyata ada cash flow untuk beli, mari kita beli gitu. Iya. Nanti kiranya cukup buat beli ya kita beli gitu. Kalau saya begitu aja, Ustaz. Nggak pusing. Iya, tapi kan ya itu dia tadi ya, keputusan ini karena ngerti syariat yang nggak mau riba lagi tuh ya Pak. Iya Ustaz, karena udah pengalaman dulunya kita susah gitu, ibaratnya mau gimana sampai kartu kredit kelibat-libat, KPA ya. KTA, kredit tanpa guna. KTA ya kan. Saya rumah kredit multiguna, wah semuanya udah dikoleksi ya. Semua. Udah sekolah. Ya ampun. Udah nyobain semua, Ustaz. Tapi terasa Pak ya setelah kemudian bersih dari riba ini, lompatannya itu terasa. Terasa banget, alhamdulillah, Ustaz. Lebih berkah lah menurut saya sih. Insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Terkait ini saya lihat berdua mulu nih sama Teh Yanti. Ini metodologi atau gimana nih Pak? Emang kompak. Waktu itu istri kapan resign Pak? Bapak yang minta atau seperti apa? Iya kan, saya minta resign, saya bilang. Karena tahun berapa tuh? Tahun berapa lupa saya. 2017. Sekitar 2017. Oh 2017. Waktu itu kita mau umroh ya kan. Ada dari perusahaannya, dia nggak bisa umroh karena lagi tutup buku gitu kan. Saya bilang kalau nggak bisa juga berangkat umroh, keluar aja, saya bilang. Kita udah daftar umroh, saya bilang. Ya udah, akhirnya keluar kita. Umroh aja, saya bilang. Tapi sama perusahaan sih waktu itu dikasih sih buat umroh gitu kan. Tapi sepulang umroh ya kita berpikir lebih baik kita di rumah aja buat ngurusin usaha sendiri. Besar kecilnya kita jalanin bareng aja gitu. Dan saya kalau sama istri saya tuh enaknya ya ada yang menutup kelemahan saya aja gitu lah, Ustaz. Gitu. Jadi kita lebih enjoy aja sih. Sampai sekarang alhamdulillah 2024 ya. Jadi Fainya berapa titik Pak sekarang Pak di Jabodetabek? Baru 3 titik, Ustaz. Baru 3 titik ya. Baru 3 titik. Di mana aja nih Pak lokasinya? Ini kan tadi di ini Jalan Toyogiri Selatan, Jatimulya ya. Jatimulya itu Tambun, Ustaz. Satu lagi ada di Jakarta Timur. Satu lagi ada di Bekasi. Bekasi Utara. Iya. Bekasi Utara. Nah, ini menarik. Kan
pasar tradisional ini kan berarti Bapak ini dekat sama the new retail ya. Kan Iya, kemarin ada sempat katanya situasi ekonomi yang mengkeret, yang daya beli lemah, pasti ngerasain juga Pak ya. Ngerasain saat. Nah, terus yang Bapak rasakan ini, kita lagi podcast jelang-jelang Ramadan, keadaan pasar turn back balik lagi terasa atau yang Bapak rasakan? Sebulan yang lalu tuh masih adem gitu loh saat. Masih adem aja. Kita juga bertanya-tanya nih ada apa nih kan. Sampai supplier pun 2 bulan sebelumnya kan udah mendekati kita, udah ngubungin kita gitu. Ayo Pak, Ramadan gimana nih? Apa namanya strateginya gitu kan. Ternyata adem-adem aja Ustaz. Tapi alhamdulillah pertengahan bulan ini udah mulai ngeliat lah. Itu pas pemilu dong pertengahan bulan. Iya, setelah pemilu. Setelah pemilu kayak udah mulai agak naik gitu loh. Iya, artinya nampak terbaca keputusan Republik. Terasa Pak ya kembali lagi. Terasa walaupun di beras, harga beras. Iya, harga beras lagi. Kalau seorang Pak Teguh ngeliat harga beras naik ini apa sih Pak? Kenapa? Karena supply atau karena emang langka atau karena ya pasti supply. Ya, supply kan rendah. isunya waktu itu ada El Nino segala macam kan saat katanya El Nino ngaruh ke panen segala macam. Ya mungkin saya berpikirnya ke situ aja Ustaz. Tapi terasa emang naik Pak ya di Bekasi ya? Harga. Naik Ustaz, mahal beras. Mahal ya? Mahal. Iya. Nah, kalau saya lihat di Faiha juga kan ini sampai jual minyak goreng, ada buah. Dengan konsep Palu Gada ini bisa ketemu marketnya tuh seperti apa Pak? Ya kita awalnya juga kan tes market dulu gitu kan. Coba jualin ini, jalan enggak gitu kan. Kalau ternyata jalan ya udah kita gas, kurang jalan ya udah kita skip. Gitu aja sih sederhananya. Jadi nggak usah terbatas, pokoknya produknya bisa disimpan. Bahkan sebetulnya kan kayak produk makanan begitu sempat saya ngelihat apa donat gitu kan sebut apa. Itu kan ada batas expirednya loh Pak. Iya, tapi kan kita udah ngukur gitu, udah ngukur bahwa ini habis sekian gitu kan. Ya udah kita ambil, jangan berlebih juga. Intinya cukup buat perputaran lah gitu. Kalau yang barangnya harus habis hari itu juga, jangan terlalu banyak ngambilnya. Iya, Pak Teguh, ini ada yang online, lalu kemudian TikTok, Shopee. Sementara Pak Teguh kan konsepnya di sini jualannya offline. Turun juga nggak Pak ke online itu? Penjualannya? Faiha, turun juga nggak ke Shopee, TikTok, gitu-gitu? Iya, penjualannya turun juga di online itu. Nggak, maksudnya masuk ke dalam pasar TikTok, Shopee masuk saat karena emang dari dulu kita udah main tuh Shopee, baru mulai pun kita udah ikutan karena emang sedikit banyak saya dapat pasar dari situ juga. Gitu. Tapi berpengaruh sama pasar offline-nya nggak sih Pak? Online begitu kan isunya kemarin, pasar-pasar online yang begitu bikin mati pedagang-pedagang yang offline gitu. Menurut saya nggak terlalu Ustaz. Nggak terlalu, malah masih banyakan yang offline yang beli ke saya itu. Kenapa orang nggak berinteraksi pada online ya? Mungkin karena pengen ngejamah produknya langsung atau lama gitu ya? Iya, kadang kan di online ada nggak ngelihat langsung, terus juga nggak langsung hadir barangnya di tempat kita. Itu kan suatu kelemahan lah. Makanya kita cari celah di situ, ya alhamdulillah di offline kita masih bisa berjalan jadinya. Jadi sebetulnya pasar offline tuh masih potensial ya sebetulnya? Masih potensial sebenarnya. Baik sebetulnya makanan yang bisa dijamah gini mau fashion pun ya potensial ya Pak ya? Potensial, nggak bisa dipungkiri, kita masih harus lihat barang lah gitu kalau mau belanja. End usernya juga datang Pak ya ke toko ya? Datang. Masih ibaratnya online itu kita paling sekitar 20%, 80% offline. Mau itu reseller, mau itu reseller ya. Mau itu e-commerce ya kan. Kita naruh di e-commerce barang-barang tetap. Tapi cuma 20% doang, 20%, 80%-nya. Iya. 80%-nya offline. Ya. Pak Teguh, selain tadi Iporite yang 7 keajaiban rezeki, sosok-sosok yang menurut Pak Teguh berpengaruh. Ya dulu saya belajar dari Ustadz Yusuf Mansur. Banyak dari Ustadz TM ya? Dan nanti saya potong nih, saya kirim ke Ustadz Agim. Saya datang ke Istiqlal kan waktu itu kan, seminggu sekali. Minggu ini Agim, minggu depannya Ustadz UYM ya kan. Waktu itu saya belum kenal Ustadz Randy saya. Enggak lah, kita bukan siapa-siapa. Ya nanti ketemu puas banget.
Bukan sama sekali. Jadi UYM, lalu kemudian itu sosok berperan. Tapi kalau di bisnis Pak, modeling siapa yang bawa model entrepreneurship? Dari bisnis ya. Sandiaga Uno sih saya ngikutin. kagum lah. Ya. Pak Sandiaga Uno saya pikir wah ini muda ya kan, energik ya kan. Saya tirulah, saya ikutin gitu berita-beritanya beliau. Masya Allah, tabarakallah. Kalau workshop, selain workshopnya Kang Dewa, kan ketemunya di lingkar-lingkar workshop sama Kang Dewa ya. Selain workshop Kang Dewa, workshopnya siapa lagi? Extreme Funneling kan? Oh iya, workshop. pernah ikut Kang Dewa, Extreme Funneling ya kan. Sebelumnya mah kita workshop banyak kan online Ustaz. Oh, online. Oh iya. Oh iya. Workshop finansial gitu-gitu ya, Iya, misalnya beli rumah katanya beli rumah tanpa uang. Oh gitu-gitu. Sempat ngikutin juga. Bisnis tanpa dengan kartu modal. kredit. Makanya kartu kredit kebelibet karena praktek itu ya. Iya. Dijalanin ya. Iya. Jadi gini Pak, berarti penting memilih workshop yang lurus ya. Betul lah. Karena kalau misalnya ketemu sama yang aneh, salah, kita salah jalan juga. Apalagi kan mereka juga janjinya kan manis-manis semua. Ya beli rumah tanpa uang, coba bagi kita yang awam waktu itu, wah enak banget nih beli rumah tanpa uang, tanpa modal. Pas kita beli bukunya segala macam, wah ini ke bank-bank juga urusannya, segala macam diatur-atur. Tapi itu 2015 udah nggak lagi gitu ya? Udah nggak, misalnya kayak gunting-guntingin. Pak, kalau misalnya pasar tradisional begini dengan aktivitas networking komunitas, sekarang ngatur denyut harinya Pak, ngatur denyut jadwal seorang Teguh hari-hari itu punya tema nggak sih Pak? Misalnya Senin ngapain, atau misalnya pagi ngapain, siang ngapain, untuk ngatur ada networking, ada silaturahim, berjejaring. Ngaturnya gimana waktunya? Ngaturnya paling kalau untuk pagi kan biasanya saya bantu ngurus anak lah, maksudnya ke sekolah segala macam saya tetap urus sendiri gitu kan. Nah habis itu baru saya ke toko, ke gudang ya kan, lihat checking daily ya. Nanti siang baru kita lihat jadwal teman-teman. Ada yang ngajak ngopi, gas. Ini menarik ini. Ada yang ke tempat steak, gas, ngajak ke tempat steak. Untuk ke Bandung. Oh jadi habis zuhur itu. Habis zuhur tuh pokoknya main gitu. Pagi kita. Dan itu udah terpola ya. Terpola lama-lama. Dan itu ada terus ya agenda mainnya. Banyak sekali. Banyakan mainnya kadang-kadang. Tapi disitulah rezekinya kebuka ya. Kebuka saat lama-lama kita ketemu orang, ada yang ini, atau ngajak rekanan bisnis ini ya kan. Jadi ini supaya teman-teman di YouTube peluang. Ini kalau teman-teman yang nonton YouTube terus nyari Instagram Bapak Teguh Sarwono ngajak ngopi berarti oke Pak ya. Oke. Anak-anak muda mau belajar bisnis gitu boleh Pak ya. Ngajak. Nah, ini berarti kita punya mentor habis zuhur gratisan ya, kalau sama saya bayar. Masa. Nah, ini ya IG-nya ya, kita promosiin. Ini Pak Teguh Sarwono, terutama ikhwan ya, yang akhwat-akhwat yang sama Teh Yanti, kamu jangan macam-macam ya. Jadi Teguh Sarwono 19 apaan sih Pak? 19 tanggal lahir? Enggak, justru saya nggak mau masukin tanggal lahir di situ karena kan saya khawatir di data pribadi ya kan. Nah, jadi Teguh Sarwono 19, Dewa 19. Enggak juga. Kan saya waktu itu kalau nggak salah 9 itu angka bagus gitu di Al-Qur'an gitu. Makanya 9 kan kayaknya angka bagus nih, udah 19 aja saya bilang. Ya Allah, gitu doang alasannya. Ya, jadi ba'da zuhur di atas jam 12 siap bergaul ya, siap bergaul. Siapa yang mau nanya, siapa yang mau discuss, siapa yang ini gitu. Saya nggak padang-padang Ustaz, mau dia masih profesional kayak mau dia baru mulai usahanya, atau dia mungkin banyak masalah pengen dapat wejangan gitu Pak ya. Iya betul Ustaz. Karena menurut saya dari orang yang bermasalah pun saya kadang suka dapat insight gitu Mas. Waduh. Yanti pasti puas banget tuh Yanti ketawanya. Iya. Itu jadi, pasti ada insight dari mereka itu. Jadi kawan-kawan sekalian yang butuh konselor psikologis ya, nerima di rumah boleh nggak Pak? Boleh lah ya kalau misalnya. Boleh lah, Ustaz, kalau pokoknya ini DM aja lah ya. Masya Allah tabarakallah. Ba'da zuhur main, terus maghrib ya family ya, balik lagi istirahat pulang. Karena saya orang ngantuk kan saat nggak bisa saya main sampai malam-malam. Orang soleh ya, pokoknya bisa. Tidur cepat, bangun cepat gitu. Kalau nggak ada yang nganter malam saya nyerah deh saat ngantuk, saya start.
Gitu Ustaz. Masya Allah tabarakallah. Oke Pak Teguh, 40 menitan Masya Allah tabarakallah. Ini mohon maaf Teh Yantinya belum bisa in frame. Studio kita terbatas ya kawan-kawan sekalian ya. Jadi teman-teman yang mau lebaran ini, lebaran Pak ya, berarti hampers, kue-kue lebaran ada semua ya? Ada Ustaz. Faiha coklat teman-teman sekalian ya, Faiha coklat, kue-kue lebaran, hampers. Teman-teman tuh Tenggo tuh. Di belakang Tenggo berdus-dus yang mau lebaran boleh kemudian ke Faiha Coklat di Bekasi. Online bisa beli nggak sih Pak? Bisa. Bisa kan ya? Bisa. Ini DM aja boleh ya? Boleh Ustaz. DM aja boleh, Faiha Coklat punya Pak Teguh, dan kawan-kawan juga yang mau belajar bisnis, diskusi sama Pak Teguh. Kata Pak Teguh tadi udah dideklarasikan. Bada zuhur ada yang ngajak ngopi. Yes. Makasih Pak Teguh ya. Siap Ustaz. Masya Allah. Insyaallah. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.